Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan 3 macam akhlak tercela, ciri-ciri perilaku akhlak tercela, dan cara menghindari akhlak tercela. Sebelumnya, saya akan menyebut dari 3 macam akhlak tercela tersebut, yaitu ada nifak, keras hati, dan godok. Yang pertama ada nifak. Pengertian nifak atau istilah lainnya adalah bermuka dua, yang berasal dari kata an-nifaqoh. Nifak secara etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya. Nifak juga tergolong sebagai perilaku berpura-pura atau ingkar. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan tindakannya. Ada macam-macam perilaku nifak. Yang pertama ada nifak amali atau perbuatan. Nifak amali termasuk salah satu nifak pada taraf kecil, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Nifak semacam ini tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam atau murtad. Yang kedua ada nifak iktiqadi atau keyakinan. Nifak iktiqadi termasuk nifak pada taraf yang besar, yaitu pelakunya menampakkan keislaman di hadapan manusia, tetapi menyembunyikan kekufuran. Nifak semacam ini membuat pelakunya keluar dari agama Islam dan dia berada di dalam kerak neraka. Allah sangat mengecam orang semacam ini. Mereka merongrong umat Islam dari dalamnya sehingga sulit untuk dilawan. Tanda-tanda pelaku nifak. Yang pertama ada bila berkata berdusta. Berdusta adalah menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan fakta kebenaran, baik dengan ucapan maupun dengan isyarat seperti menggelengkan kepala atau mengangguk. Yang kedua, bila berjanji mengingkari. Janji merupakan perkataan yang menyatakan kesanggupan untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Mengingkari janji yang telah diucapkan berarti tidak menepati kesanggupan yang telah dibuat. Yang ketiga ada bila dipercaya mengkhianati. Khianat adalah mengingkari suatu amanah yang telah dibebankan kepadanya. Secara umum, khianat artinya mengingkari tanggung jawab yang telah dipercayakan, baik daang dari Allah maupun dari orang lain. Yang kelima, bila berseteru berbuat fajir. Maksud dari fujur adalah keluar dari kebenaran dengan sengaja sehingga kebenaran ini menjadi keburukan dan keburukan menjadi kebenaran. Fajir dapat diartikan pula dengan mempertahankan pendapat dengan argumen apapun, termasuk dengan membuat dalil-dalil palsu. Ada juga nilai negatif perilaku nifak. Yang pertama berbohong. Orang munafik sering berbohong pada saat mengatakan sesuatu dan bersumpah atas kebohongan yang diucapkannya demi melindungi kepentingannya. Yang kedua, malas beribadah. Mereka melakukan sholat dengan rasa malas karena sholat yang mereka kerjakan hanya terpaksa demi mengelabui umat Islam dan sangat sedikit mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mencela orang beriman. Mereka mencela orang-orang beriman demi kepentingan pribadi dan sekelompok mereka. Mereka menyangka bahwa orang-orang beriman adalah orang-orang bodoh yang tidak berakal. Yang keempat, menganggap selain Allah ada penolong dan pemberi kemuliaan. Demi mewujudkan tujuan dunia mereka atau orang-orang munafik, mereka meminta tolong kepada sekutu-sekutunya. Mereka menganggap bahwa kemuliaan dunia dapat diraih tanpa melibatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengaku sebagai pelaku kebenaran. Orang-orang munafik beranggapan bahwa mereka adalah orang yang mengedepankan kebenaran sehingga membuat mereka enggan menerima pandangan dan nasihat dari orang lain. Yang keenam, bermanis lidah. Secara zahir, ucapan orang-orang munafik tampak menarik, tetapi ucapan yang menarik mereka itu hanya untuk menipu orang lain. Ucapan mereka tidak berasal dari pemahaman dan iman. Yang ketujuh, pelaku perbuatan jelek. Orang-orang yang meneliti sifat nifak tidak melakukan kewajiban amar makruf dan nahi mungkar, bahkan sebaliknya memerintahkan yang mungkar dan melarang yang makruf. Akibat buruk sifat nifak. Yang pertama bagi diri sendiri, ya buruknya adalah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia sehingga dapat merusak nama baiknya sendiri. Yang kedua, lunturnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Yang ketiga, mendapat balasan yang amat perih kelak di akhirat. Ada menghindari perilaku nifak. Yang pertama, bersikap jujur. Sifat jujur adalah salah satu sifat yang terpuji dan disenangi oleh banyak orang. Jujur juga dapat diartikan berkata, bersikap atau bertingkah laku apa adanya, tidak berbuat atau menutup-nutupi dengan kebohongan. Yang kedua, bersikap amanah.
Sikap amanah artinya jujur atau dapat dipercaya. Secara bahasa, amanah berarti segala sesuatu yang dipercayakan atau kepercayaan. Yang ketiga, meneguhkan perjanjian. Menepati sebuah janji adalah perbuatan yang terpuji dalam, sebaliknya melanggar janji berarti berdosa. Tidak hanya berdosa kepada orang yang kita janjikan, tetapi juga kepada Allah. Yang keempat, mengembangkan rasa tanggung jawab. Allah memerintahkan seluruh hambanya agar tidak mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya, karena setiap anggota badan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Karena anggota tubuh manusia adalah karunia yang Allah berikan kepada manusia untuk berbuat kebaikan. Yang kedua, ada keras hati. Keras hati adalah kondisi hati yang mengeras, membeku atau membatu karena banyaknya dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, keras hati dimaknai sebagai sikap teguh atas pandangan atau keinginan yang tidak mau kompromi terhadap berbagai hal yang berada di luar keinginan atau harapannya. Ciri-ciri orang keras hati. Yang pertama, tidak tenang hatinya dan selalu merasa gundah. Yang kedua, bertambahnya dan meningkatnya kemaksiatan yang dilakukannya. Yang ketiga, tidak merasa takut akan janji dan ancaman Allah Azza wa Jalla. Cara menghindari keras hati. Yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa, maksiat, dan penyimpangan. Yang kedua, beriman kepada Allah dan segala sesuatu yang harus kita imani. Yang ketiga, melaksanakan ketaatan kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Yang ketiga, ada godok. Pengertian godok. Lafal godok adalah lafal bahasa Arab. Secara harfiah berarti marah atau pemarah. Marah dalam pengertian godok bersifat negatif atau buruk, yakni gejolak pada kalbu yang disebabkan tersentuhnya jiwa spiritual seseorang. Nilai negatif perilaku godok. A. Sumber keburukan. Yang pertama, pemarah menimbulkan kerusakan hubungan antara sesama manusia. Yang kedua, pemarah dapat merusak keharmonisan keluarga. Menghindari perilaku godok. Yang A. Meredam rasa amarah dengan cara menahan diri. Yang B. Meredam rasa amarah dengan cara beristighfar. Apabila seorang yang sedang marah itu dalam keadaan sedang berdiri, maka berusaha duduk. Yang C. Meredam rasa amarah dengan cara berudu. Apabila sedang marah, maka berudulah, karena berudu dengan air yang suci dan mensucikan akan mampu mensucikan semua tindakan yang kurang suci seperti kemarahan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.